Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, balik lagi di video aku. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal yang telah dijadikan tugas dan teman-teman juga udah ngerjain soal tentang ini. Ya, ini tentang fluida. Kita langsung baca aja ya teman-teman sebagai persiapan UAS. Nah, di sini seperti pada gambar 1454 yang ini ditunjukkan a stream of water flowing through a hole at depth. Ini hanya 10 cm ya. Yang kedalaman ini 10 cm di dalam tank ya yang berisi air dengan ketinggian H besar ya 40 cm ya. Jadi ini 10 cm, ini 40 cm. Nah, pertanyaan pertama itu pada jarak berapakah ya the stream strike the floor. Jadi pada jarak berapakah pancuran ini ya yaitu sampai ke tanah ini ya gitu ya. Yang itu yang X ini gitu. Pada jarak X berapakah maksudnya. Nah, di sini yang B kemudian pada kedalaman berapakah ya seharusnya lubang kedua ya dibentuk sehingga memiliki nilai X yang sama, yaitu maksudnya ketika kita beri lubang lagi kira-kira lubangnya di mana tuh. Sehingga pancurannya itu akan sejauh X juga jaraknya gitu ya. Dan yang kecil adalah pada kedalaman berapakah seharusnya lubang dibentuk sehingga memaksimalkan nilai X ya. Jadi lubangnya di mana nih kira-kira ya dari sini sehingga X-nya itu paling jauh gitu ya. Oke, aku di sini bakal coba untuk jawab dulu. Pertama kita bakal coba jawab poin A ya, jarak X. Nah, sebenarnya kita lihat di sini teman-teman. Eh ini kasusnya adalah sebagaimana kayak batu jatuh gitu pada keadaan setengah parabola ya. Yang kita juga udah sering bahas ini ketika sebelum UTS dulu. Jadi semisal ada batu jatuh ya, batu jatuh kayak gini mengalami gerak jatuh bebas secara sumbu Y, tapi secara sumbu X dia GLB gitu ya. Jadi dia gerak jatuh bebas secara sumbu Y tanpa kecepatan awal di sumbu Y, tapi secara sumbu X dia gerak ke kanan gitu ya. Nah, ini konsepnya sama ya, batunya tapi batunya diganti dengan partikel-partikel air gitu, sehingga geraknya kayak gini. Nah, kita juga udah tahu ya, karena sumbu X itu GLB ya, maka X ini bisa dicari dengan V kali T ya. Tapi PR kita adalah berapa V-nya, berapa T-nya. T itu apa? T yang dibutuhkan air sampai jatuh ke tanah. Oke. Nah, kita udah tahu V itu adalah akar 2GH dengan menurunkan persamaan Bernoulli yang udah kita juga bahas dulu. Ya, ketika belajar tentang fluida ya, dulu fluida dinamis kita udah pernah bahas itu persamaannya bisa dibentuknya. Nah, di sini terus habis itu uh, kita juga bisa menentukan ya dengan mudah nilai V-nya gitu. Akar 2GH ini apa? H ini adalah ketinggian lubang dari ini adalah permukaan air ya. Dari permukaan air ke lubangnya itu adalah hanya ya. Kebetulan ini H kecil, ini H kecil juga sama gitu ya. Nah, di sini ya kita masukin aja 2 G-nya itu 9,8 meter per sekon kuadrat, hanya 0,1 ya. Udah, setelah kita masukin, kita hitung-hitung ya teman-teman ya. Ya, ini sebenarnya gampang aja pakai kalkulator dapat 1,4 meter per sekon. Nah, setelah kita dapetin ini, yaitu 1,4 meter per sekon, kita udah bisa nih mengisi si V ini, tapi T-nya belum dapet. Tapi ingat, tadi ya di awal kita udah singgung bahwasanya ini gerak jatuh bebas secara sumbu ya. Maka kita bisa menentukan T itu. Lalu waktu dapat ditentukan dengan melihat GJB atau gerak jatuh bebas. Dengan persamaan GLBB tentunya delta S sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Dengan V0-nya adalah V0Y kan, tapi V0Y-nya 0 ya gitu. Sehingga uh, kita bisa inputkan aja nilai-nilainya. Ini kan 0 ya, 0 kali T. Delta S, karena dia turun ke bawah. Ingat, delta S adalah perpindahan. Maka kita pakai negatif ya. Negatif, hasilnya negatif. Nah, negatif segini kan perpindahannya dari titik ini ke sini. Berarti ketinggiannya kan turun sini sampai ke sini kan. Ya kan? Dari sini ke sini turunnya. Nah, jarak ini berapa nih? Adalah H dikurangi H kecil, ya. H besar dikurangi H kecil. Itu adalah jarak yang ini sisanya, ya. Tapi negatif karena dia turun ke bawah. Gitu, perpindahannya ke bawah. Karena seperti biasa kita sering memberikan notasi ya kalau ke bawah negatif, kalau ke atas positif itu. Ini berarti negatif H dikurangi H kecil sama dengan 0 dikali T. Nah, gravitasi juga ke bawah. Pakai aja negatif ya. Berarti negatif setengah GT kuadrat. Gitu. Maka dari itu kita bakal dapetin teman-teman. T adalah akar 2 H dikurangi H kecil per G. Nah, ini ya. Ini adalah uh, waktunya gitu. Setelah itu kita bisa inputkan gitu nilai-nilainya gitu. Didapatkan T-nya adalah 0,247 sekon ya. Dengan H-nya 40 cm.
tapi dirubah dulu jadi 0,4 ya. 0,4 dikurangi hanya 0,1 ya. 0,1 atau 10 cm dibagi G-nya 9,8. Nanti kalau kita hitung ya, kita dapat 0,247 second. Nah, maka kita bisa cari nih. Kita bisa cari X-nya. X sama dengan V kali T, sehingga kita bakal dapetin X itu apa? 1,4 meter per second dikali 0,247 second. Ya, sehingga kita bakal dapetin X-nya adalah 0,3458 atau ya, meter ya, meter satuannya meter ya. Tapi kalau kita pengen jadi senti, kita bakal dapat 34,58 senti. Nah, itu jarak X-nya untuk poin A. Nah, poin A sebenarnya udah kejawab, teman-teman. Nah, sekarang aku bakal lanjut ke poin B di video selanjutnya ya.